Banyak empu istana dan wakil empu istana Dao Palace, sambil mengejutkan bakat Jian Wushuang, juga diam-diam kasihan, karena mereka tidak pandai dalam Tao Jian Wushuang. Tentu saja ada pengecualian. 13 pangeran dari istana Tao masing-masing mempelajari jalan yang berbeda. Ada dua tuan, Bulu Putih dan Mo Tao. Mereka baik di jalan dunia dan cara membunuh. Ketika mereka melihat informasi dari Jian Wushuang, kedua tuan istana ini sedikit emosional. Pedang ini tak tertandingi, sangat berbakat. Jika kamu memupuk siswa yang baik, kamu akan memiliki peluang besar untuk mencapai keabadian di masa depan. Meskipun ada banyak murid yang menyembahku, tidak ada lebih dari 3 yang memenuhi syarat untuk mencapai keabadian, dan kemungkinannya masih sangat rendah. Dibandingkan dengan pedang ini yang tak tertandingi, ketiganya jauh, jenius, jangan ketinggalan. Penguasa bulu-bulu putih mengerang, tetapi kemudian segera memanggil murid yang mulia, dan memerintahkan, kamu, segera berikan perintahku kepada pedang itu Wushuang, katakan padanya, dan katakan, aku Baiyu, dan berniat menerimanya sebagai murid, jika dia mau, dia bisa datang kepadaku dengan tanda ini. Ya, murid itu segera pergi mencari pendekar pedang. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan niat membunuh tanpa akhir muncul pada Wu Daofeng. Jian Wushuang. Suara samar menyebar ke rumah gua. Di dalam Dongfu, Jian Wushuang, yang berkonsentrasi pada kultivasi, segera terbangun, meskipun putaran muncul di luar Dongfu. Ini, melihat pria parubaya berjubah hitam di depannya, Jian Wushuang tampaknya melihat dewa pembunuh yang tiada taranya, niat membunuh yang mengerikan itu mencekik. Kursi ini, Mo Tao, salah satu penguasa istana Tao, bertugas membunuh, kata pria parubaya itu. Dao Gong Gongsu. Jian Wushuang tertegun, tetapi segera memberi hormat, para murid telah bertemu Mo Tao Gongsu. Bangun, Mo Tao melambaikan pedangnya untuk bangkit, mengikuti langsung ke subjek, saya membaca pesan Anda di sini, Anda sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Selama Anda berlatih dengan baik, Anda pasti akan menambahkan satu lagi ke pintu kuno saya sebagai pemain top, saya bermaksud menerima Anda sebagai murid pribadi. Saya ingin tahu apakah Anda mau. Murid-murid. Jian Wushuang pindah ke dalam. Belum lama ini, seseorang datang untuk memberinya perintah tuan dari Istana Bulu Putih, dan tuan dari Istana Bulu Putih juga mengatakan bahwa ia bermaksud menerimanya sebagai murid, dan sekarang menjadi guru Istana Mo Tao lainnya, dan Istana Mo Tao ini, Tuhan, datanglah sendiri. Kamu bagus dalam hal membunuh, dan dalam persepsi tentang cara membunuh, kursi ini cukup untuk menduduki peringkat pertama, Mo Tao berkata lagi. Jian Wushuang mengambil napas dalam-dalam dan segera berkata, Tuan Istana Mo Tao, aku minta maaf, para murid tidak memiliki rencana untuk menyembah guru untuk saat ini. Oh, Mo Tao mengerutkan kening. Murid dari gerbang kuno, umumnya ketika mereka pertama kali memasuki gerbang kuno, mereka akan memilih untuk menyembah orang yang kuat. Jian Wushuang tentu saja tidak terkecuali. Sekarang Jian Wushuang mengatakan bahwa dia tidak punya niat untuk beribadah, tetapi hanya mengatakan itu adalah eufemisme, sebenarnya, dia menolaknya. Sudah, sayang sekali, Mo Tao menggelengkan kepalanya, tidak dengan enggan. Kamu memikirkannya. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Mo Tao langsung pergi. Segera setelah Mo Tao pergi, beberapa wakil kepala istana Dao Palace tiba secara langsung, bahkan istana pedang, selain wakil ketua istana Ni, juga menemukan pedang yang tak tertandingi. Tujuannya sama, mereka semua ingin pedang itu tak tertandingi untuk menyembah mereka. Setelah perawatan seperti itu, beritahu Feng dan Huoying bahwa mereka cemburu pada pedang. Perlu dicatat bahwa mereka berdua ingin menyembah master istana tertentu, dan bahkan jika mereka hanya di bawah pintu wakil ketua istana, mereka harus melalui tes berulang untuk mendapatkan kesempatan. Tetapi pedang itu tidak ada bandingannya, tetapi para penguasa dan wakil penguasa yang datang kepadanya dan bahkan datang untuk memperjuangkannya. Namun, mengejutkan bahwa orang-orang kuat yang ingin menerima pedang Wushuang sebagai murid ini akhirnya ditolak oleh Jian Wushuang. Termasuk Baiyu dan Mo Tao, dua tuan istana Tao, dan wakil istana raja dari istana pedang, Jian Wushuang semuanya menolaknya. Jian Wushuang sendirian, diam-diam berlatih di gerbang kuno. Pada siang hari, sebagian besar waktu dia tinggal di istana pedang, tinggal di depan monumen menara batu pedang, belajar tentang 3 tanda pedang, dan kadang-kadang pergi ke istana, mendengarkan mereka yang baik di jalan dunia dan cara membunuh. Pada malam hari, dia kembali ke Wu Daofeng,
di mana kedua dewa berkumpul dan diam-diam berpartisipasi dalam wudao. Dia menghabiskan setiap hari dalam kultivasi atau pencerahan. Setiap hari, dia sangat penuh dan terpenuhi. Sekilas, sebulan berlalu. Dao Gong, bidang seni bela diri yang sangat besar, banyak murid kuno duduk di sana, dan di garis depan, puncak kekar dengan puncak alis pedang, berlutut di depan istana dengan hormat, penuh hormat 3 mainan kerincingan. Murid, lihat tuan, suara Feng menyebar ke seluruh bidang seni bela diri pertunjukan. Banyak murid di bidang seni bela diri kuno memandang Xiang Feng dengan sedikit iri. Puncak ini, ketekunan benar-benar kuat. Ini sangat kuat. Selama sebulan, itu keras. Setelah banyak cobaan dan kesulitan, aku akhirnya menyembah di pintu istana penghancuran, dan aku masih mewariskan murid-muridku. Ambang batas untuk Tuan Istana Kehancuran selalu sangat tinggi, dan menjadi murid Tuan Istana Kehancuran jauh lebih beruntung daripada kita. Banyak murid gerbang kuno akan beribadah di bawah gerbang yang kuat, dan kebanyakan dari mereka akan beribadah di bawah gerbang utama para dewa surgawi tertinggi. Hanya ada beberapa yang beruntung yang dapat beribadah di bawah gerbang 13 istana utama, dan para murid di bawah gerbang utama istana juga memiliki perbedaan antara murid terdaftar dan murid. Seorang murid yang bernama hanyalah sebuah nama. Meskipun dia juga dapat mendengarkan dosen istana ini, kepala istana juga akan mengarahkannya kepadanya, tetapi itu jauh lebih buruk daripada murid pribadi. Di Gumen, hampir semua murid istana dan wakil memiliki sejumlah besar murid terdaftar, tetapi ada sangat sedikit murid. Setiap murid pribadi akan melakukan segala upaya untuk menghadapinya. Feng bisa menjadi murid Dewa Istana Kehancuran. Di satu sisi, ia memiliki bakat yang baik dalam hal kehancuran. Di sisi lain, ia memiliki cukup ketekunan, kesabaran, dan abrasi. Sebulan lagi telah berlalu. Hari ini, seperti Jian Wushuang dan Feng, dibawa kembali oleh Xuan Yi dari acara langit, dan bayi-bayi api dari para murid dalam juga menyembah. Dia juga beribadah di bawah pintu Master Istana, tetapi sayangnya, Master Istana hanya bersedia menerimanya sebagai murid terdaftar. Lagi pula, dia telah berlatih terlalu lama, dan potensinya telah diperas dan banyak. Meskipun hanya seorang murid bernama Fire Baby masih sangat senang. Selain itu, Gunung Es, Suanying, dan Wu Huang yang datang bersama mereka juga menyembah orang kuat dalam 2 bulan terakhir. Namun, mereka bertiga hanya bisa menyembah wakil-wakil yang mulia yang berada di tingkat atas para dewa, dan mereka hanya disebut murid. Di masa depan, mereka harus melanjutkan upaya mereka untuk menjadi pro-murid. Sejak itu, 5 dari 6 orang yang dibawa kembali oleh Xuan Yi dari Kubah Langit telah menyembah, kecuali bahwa pedang itu tak tertandingi, dan mereka masih berlatih sendiri. Ada 13 raja dari Istana Tao, dan banyak wakil raja. Para raja dan wakil raja ini kadang-kadang berkumpul bersama. Pada saat ini, ada 4 raja berkumpul di loteng, minum anggur di sana. 4 di antara orang-orang, ada Mahaguru Feng, yang menghancurkan keberadaan Tuan Istana. Hancurkan, apa yang terjadi pada murid Feng yang baru saja diungkapkan yang kamu kumpulkan? Seorang raja istana bertanya dengan santai. Itu tidak buruk, meskipun bakatnya hanya dapat dianggap biasa di antara beberapa murid pribadi saya, dia memiliki pikiran yang baik, ketekunan yang kuat, dan landasan yang kuat. Di masa depan, dia hanya perlu mengajarinya langkah demi langkah, dan prestasinya tidak akan terlalu rendah, bahkan jika pencapaian itu abadi, tidak ada harapan kecil. Hancur istana tertawa, selamat, dan murid yang baik lainnya. Di antara 6 orang yang dibawa kembali oleh Master Istana Xuan Yi dari peristiwa langit surgawi ini, penampilan puncaknya lebih baik sekarang, dan yang lainnya hanya dapat dianggap sebagai rata-rata, terutama pedang yang tak tertandingi, terlalu mengecewakan. Ketika wanita berpakaian hitam mengatakan ini, dia tidak bisa menahan kepalanya dengan diam-diam. Pedang yang tak tertandingi. Mendengar nama ini, kehadiran beberapa penguasa istana menjadi aneh. 2 bulan yang lalu, mereka menerima pesan dari Xuan Yi. Ketika itu, ketika mereka melihat Jian Wushuang berlatih kurang dari 40 tahun, dan mereka masih dari dunia kuno, mereka merasa luar biasa dan mengejutkan bakat Jian Wushuang. Jika bukan karena mereka tidak pandai pencerahan Jian Wushuang, mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan Jian Wushuang sebagai murid. Namun, 2 bulan telah berlalu dan sekarang, posisi Jian Wushuang di hati para penguasa istana ini telah sangat berkurang. Bibit yang bagus, sayangnya, dia terlalu sombong dan terlalu sombong.
Wanita berpakaian hitam itu berkata, bakatnya tinggi, tetapi dia berasal dari dunia kuno, dan visinya terlalu rendah. Dia tidak tahu bagaimana harus pergi di masa depan. Pada saat ini, hal yang paling penting adalah menemukan seorang guru yang baik, beribadah di bawah pintunya, dengan bimbingan Tuan ini, dan banyak sumber daya kultivasi dari pintu kuno saya, bisakah bakatnya terungkap sepenuhnya? Sayangnya, dia terlalu bangga. Dalam 2 bulan terakhir, banyak wakil penguasa istana tahu kami yang pandai di dunia dan cara membunuh telah mencarinya dan ingin menerimanya sebagai murid. Ternyata, tapi dia ditolak satu persatu. Penguasa istana bulu putih telah menyadari jalan dunia, dan 9 cara dunia telah sepenuhnya terwujud. Belum lagi Tuan Istana mau tahu, persepsinya tentang cara membunuh, tidak ada orang di seluruh gerbang kuno kita yang bisa mencapai. Keduanya, salah satu dari mereka lebih dari cukup untuk menjadi penguasa pedang ini, dan mereka lebih dari cukup. Mereka maju secara pribadi dan ingin menerimanya sebagai murid. Dia bahkan tidak setuju. Dia benar-benar berpikir dia berbakat dengan bakat Gu yang tak tertandingi, jadi dia tidak perlu bimbingan. Setelah mendengar ini, 3 penguasa istana lainnya mengangguk diam-diam. Dia memang sedikit lebih bangga. Lagi pula, masih terlalu muda. Tidak seperti Feng, yang telah berkultivasi selama 1900 tahun, emosinya sudah sekuat gunung, dan dia tahu bagaimana cara mencetak gol. Saya mendengar bahwa Jian Wushuang sering tinggal di depan menara pedang dalam 2 bulan terakhir untuk melihat 3 tanda pedang yang ditinggalkan oleh istana Tuan Xuanyi. Jika saya tidak salah, dia berniat untuk beribadah, tetapi dia ingin beribadah ya, tapi itu adalah penguasa istana Xuanyi. Tuan Xuan, Yigong. Perempuan berbaju hitam mencibir, kekuatan Xuan Yigong kuat, itu benar. Tapi beribadah, bukan kekuatan yang lebih kuat, lebih baik, tetapi untuk melihat apakah itu cocok atau tidak, Xuan Dewa Ichimia, dia tidak berani menghargai cara dunia atau cara membunuh. Dia tidak bisa menandingi 2 tuan dari Istana Bulu Putih dan Istana Motao. Dia hanya bisa mengajarinya paling banyak di Kendo. Dan betapa mudahnya beribadah di bawah gerbang utama Istana Xuanyi. Seberapa dalam adalah 3 tanda pedang yang ditinggalkan oleh penguasa istana Xuanyi. Sejauh ini tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami tanda pedang ketiga. 2 yang pertama cukup untuk memungkinkan banyak jenius Kendo untuk merenungkan selama ratusan tahun. Dan pada saat dia sepenuhnya memahami 2 tanda pedang pertama, dia telah melewatkan tahap pertumbuhan terbaik. Jika aku jadi dia, aku pasti akan memuja Dewa Istana Bulu Putih atau Dewa Istana Motao, dan kemudian perlahan-lahan mempelajari 3 tanda pedang sebelum mencoba menyembah istana Dewa Xuanyi. Lagi pula, aku menurut aturan gerbang kuno, selama seorang murid sangat berbakat, dia dapat menyembah 2 atau lebih orang kuat pada saat yang sama. Kata-kata wanita berpakaian hitam menyebabkan 3 raja istana mengangguk setuju. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jenius, siapa yang tidak punya kesombongan? Tunggu, pintu akan mulai 2 tahun kemudian. Pada saat itu, dia pasti tidak akan mampu mempertahankan posisi para murid di dalam, dan persaingan di antara para murid akan semakin ketat. Setelah beberapa pelajaran, dia secara alami memahami betapa bodohnya pilihannya, dan kemudian dia akan menebusnya. Yah, sayangnya jenius yang tiada taranya. Istana pedang, di mana banyak murid yang pandai kendo berkumpul di gerbang kuno. Ketika Jian Wushuang datang ke istana pedang, banyak terlihat aneh dilemparkan dari waktu ke waktu. Sudah 2 bulan, pedang ini tak tertandingi, dan kamu belum menyembah yang mulia. Hei, hal yang bodoh, apa kamu pikir kamu berbakat, bisakah kamu melihat semuanya? Tidak ada panduan dari yang kuat, dia hanya berkultivasi sendiri. Tunggu, Zhongmen akan dibandingkan 2 tahun kemudian, dan dia akan sangat baik pada waktu itu. Banyak murid berbicara diam-diam secara rahasia, dan beberapa suara belum disembunyikan, dan Jian Wushuang mendengarnya dengan jelas. Namun, mengenai diskusi ini, Jian Wushuang meninggalkan Jian Lou tanpa diminta, dan segera muncul di depan monumen batu dengan 3 tanda pedang. Duduk di depan monumen batu, menghembuskan napas ringan, mentalitas Jian Wushuang perlahan-lahan kembali normal. Selama 2 bulan, Feng, Huoying, bahkan Gunung Es, Xuanying, dan Wu Huang telah memilih untuk menyembah yang kuat, tetapi saya masih berlatih sendiri, dan saya tidak mendapatkan yang kuat bimbingan. Ini tidak heran murid-murid Gumen ini akan berbicara tentang saya di belakang layar. Aku takut akan ada banyak orang diam-diam mengatakan bahwa aku sombong, kan?
Jian Wushuang tersenyum sedikit, tetapi tidak peduli dengan diskusi di belakang. Mereka bukan saya. Jika mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada saya, bagaimana mereka tahu apa yang saya pikirkan? Jian Wushuang mengerang diam-diam. Dia, dari memasuki gerbang kuno dan melihat 3 tanda pedang di prasasti, memiliki keputusan sendiri. Menyembah, dia harus menyembah. Hanya dengan menyembah dan dibimbing oleh yang kuat, kekuatannya dapat ditingkatkan lebih cepat. Namun, sejak lahir hingga saat ini, ia tidak pernah menyembah guru, mungkin super kuat yang menciptakan taktik kelahiran kembali Datian hampir tidak dianggap sebagai tuannya, tetapi bagaimanapun juga, Jian Wushuang tidak pernah benar-benar menggaruk kepalanya. Sekarang dia telah memutuskan untuk beribadah, atau menjadi tuan pertama, dia tidak boleh ceroboh, dan orang yang ingin dia sembah tidak hanya dapat menginstruksikannya untuk berkultivasi, tetapi yang terpenting, perilaku, karakter, dan kekuatan orang lain cukup untuk membuatnya yakin, dia membuatnya mengagumi dengan sungguh-sungguh. Dan orang semacam itu, hanya ada satu di seluruh gerbang kuno, yaitu pemilik istana pedang. Suanyi, di dunia kuno, tidak masalah jika seseorang memiliki 2, 3, atau bahkan lebih banyak master pada saat yang sama, selama pihak lain dapat membantunya dalam kultivasi, semakin banyak tuan semakin baik. Tapi pedang tak tertandingi tetapi berbeda. Ia berasal dari dunia abadi, di kota kelahirannya, sang pejuang umumnya hanya memiliki 1 tuan, yang diidentifikasi sebagai 1 dan paling banyak hanya 2. Bimbingan juga sangat penting. Lagi pula, ketika kekuatannya semakin kuat, banyak kerabat dan teman-temannya akan berangsur-angsur menjadi tua dan mati. Pada saat ini, mereka yang masih bisa menemaninya biasanya hanya murid-muridnya sendiri atau tuannya. Karena itu, sang guru tidak boleh beribadah. Apakah itu penguasa istana bulu putih atau penguasa istana Mo Tao, persepsi mereka tentang Tao sangat tinggi, dan mereka pasti memenuhi syarat untuk menjadi tuanku, tapi aku tidak memiliki pengetahuan tentang karakter mereka. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Di seluruh Gumen, satu-satunya yang mengaguminya dalam hal kekuatan dan pesona kepribadian hanyalah Suanyi. Karena itu, hanya ada 1 orang yang ingin menyembah guru. Tidak peduli apa yang orang lain katakan dia bangga atau sombong, dia hanya memuja Suanyi. Adapun ambang Suanyi untuk beribadah, 3 tanda pedang itu harapan hampir boros bagi orang lain untuk mengerti, tetapi mereka berbeda untuk Jian Wushuang. Dia memiliki jiwa pedang terkuat, dan bakat kendo bisa disebut anti langit. Selain serangan surga ini adalah tahap di mana bakatnya paling cerdas. Dia memiliki keyakinan dalam memahami 3 tanda pedang ini. 3 tanda pedang pertama adalah gerakan pedang 9 gaya penuh, dan tanda pedang kedua terlihat persis sama dengan tanda pedang pertama, tetapi sebenarnya adalah pedang dengan tanda pedang pertama. Kami akan menggabungkan 9 gaya pedang menjadi 3 gaya. 3 tanda pedang, sangat misterius. Hanya trik pedang 9 gaya pertama yang terkandung dalam tanda pedang pertama sangat mendalam. Seperti Zulai, yang memiliki bakat kendo tertentu, tetapi masih menghabiskan lebih dari 10 tahun di kendo, ia hanya sepenuhnya menyadari gerakan 9 gaya pedang dari tanda pedang pertama. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dalam periode singkat 2 bulan ini, tanda pedang pertama dari gerakan pedang 9 gaya, Jian Wushuang telah sepenuhnya menyadari. Tanda pedang pertama, Jian Wushuang telah sepenuhnya dipahami. Zulai menggunakannya selama lebih dari 10 tahun, tetapi Jian Wushuang hanya butuh 2 bulan. Sekarang dia masih mulai mempelajari tanda pedang kedua. Jian Wushuang berpegang pada tujuan kepercayaannya dan mengandalkan bakatnya yang luar biasa pada tingkat menginjak surga, yang diberikan oleh jiwa pedang terkuat dan Datian Zhaoshu, dan terus berlatih. Waktu berlalu, tidak peduli bagaimana para murid Gumen yang kuat berbicara tentang dia, Jian Wushuang tidak repot-repot bertanya, dia masih seorang praktisi kultivasi diri, melihatnya. Berkedip sesaat, Jian Wushuang telah datang ke gerbang kuno selama setengah tahun. Di depan monumen batu gelap Jianlou, mata Jian Wushuang telah dibuka, dan matanya membawa sedikit kejutan. Akhirnya berhasil. Dalam setengah tahun ini, ia menghabiskan sebagian besar waktu di depan bangunan pedang untuk mencerahkannya, dan paling cepat 4 bulan yang lalu, ia telah memberikan tanda pedang pertama kepada Wu melalui. Pada prinsipnya, tanda pedang kedua jauh lebih sulit daripada tanda pedang pertama, bahkan lebih sulit untuk dipahami, tetapi ini hanya untuk orang biasa. Pada tahap ini, persepsi buruk. 4 bulan, setelah memahami tanda pedang pertama,
Hanya 4 bulan kemudian, Jian Wushuang telah sepenuhnya memahami tanda pedang kedua. 2 hari kemudian, penguasa Istana Suanyi akan mengajar di bangunan pedang. Sekarang aku mengerti tanda pedang kedua, yang tepat. Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan mengikutinya ke tanda pedang ketiga. Hanya tanda pedang terakhir. Tanda pedang ini, Jian Wushuang sedikit mengernyit. Dia melihat 3 tanda pedang setengah tahun yang lalu dan merasakan hal yang persis sama, tetapi setelah Jian Wushuang menyadari tanda pedang pertama, dia melihat tanda pedang kedua dan ketiga. Tanda pedang kedua adalah perpaduan dari 9 gerakan pedang yang terkandung dalam tanda pedang pertama menjadi 3 gerakan. Tanda pedang ketiga adalah kombinasi lengkap dari 9 gaya. Dalam hal kesulitan, tanda pedang ketiga ini adalah yang paling sulit. Butuh setengah tahun bagiku untuk memahami tanda pedang pertama dan kedua, tapi aku tidak tahu berapa lama untuk memahami tanda pedang ketiga ini. Jian Wushuang menantikannya, dan kemudian mulai melanjutkan untuk mencerahkan. Keesokan harinya, di medan seni bela diri yang sangat besar di Istana Pedang, seorang wanita dengan rambut biru dan wajah yang cantik duduk di platform tinggi, dan banyak murid berkumpul di sekitar Istana Pedang mendengarkan dengan cermat wanita cantik ini. Mengajar, wanita cantik ini adalah wakil penguasa kedua dari Istana Pedang, bernama Ling Yu. Setengah tahun yang lalu, ketika Jian Wushuang pertama kali tiba di gerbang kuno, Ling Yu ini juga maju dan ingin menerima Jian Wushuang sebagai murid, tetapi sayangnya ia ditolak oleh Jian Wushuang. Tidak butuh waktu lama bagi Ling Yu untuk menyelesaikan pelajaran dan dia akan pergi. Pada saat ini, Jian Wushuang berdiri. Ling Yu, wakil presiden istana. Jian Wushuang datang ke Ling Yu dan memberi hormat sedikit. Jian Wushuang, Ling Yu melirik Jian Wushuang, Liu Mei sedikit berkerumun. Melalui pintu seorang pria yang kuat, ia hampir menjadi identik dengan kesombongan dan kesombongan sekarang banyak pria kuno di Gumen kecewa padanya, termasuk dia. Pedang ini tak tertandingi. Jika dipuja oleh Yang Mulia, atau di bawah pintu penguasa istana Baiyu dan Motao, periode waktu ini pasti dapat membawa kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru, tetapi dalam setengah tahun berikutnya ia memilih bahkan jika seseorang melakukan pelatihan sendirian, bahkan jika ada beberapa perbaikan, saya takut bahwa kemajuan tidak akan cukup cepat. Dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar kosong selama setengah tahun. Ling Yu menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun sangat disayangkan, dia tidak akan memaksanya. Setiap orang akan memiliki pilihan mereka sendiri dan memiliki cara mereka sendiri untuk pergi. Karena Jian Wushuang memilih untuk menolaknya dan menolak mereka yang berniat menerima dia sebagai murid, bahkan jika pedang itu tak tertandingi dalam bakat, mereka yang kuat tidak akan melakukannya. Maju lagi, Jian Wushuang. Apakah kamu punya sesuatu? Tanya Ling Yu. Seperti ini, para murid telah berpartisipasi dalam 3 tanda pedang yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Suanyi kali ini, dan kebetulan mengerti kemarin, Jian Wushuang Dao. Oh, Ling Yu melihat. Banyak murid Istana Pedang di bidang seni bela diri terkejut dan melihat Cao Jian Wushuang. Beberapa wawasan, tidak bisakah dia hanya setengah tahun untuk sepenuhnya memahami tanda pedang pertama? Apakah itu tidak mungkin? Seberapa esoterik 3 tanda pedang yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Suanyi, bahkan tanda pedang pertama, 9 jenis pedang yang terkandung di dalamnya sangat misterius. Meskipun pedang ini memiliki bakat unik, itu tidak terlalu tinggi. Hanya butuh setengah tahun untuk menyadari tanda pedang pertama. Tanda pedang pertama itu, aku telah tercerahkan selama hampir 2 dekade, dan sekarang aku juga telah menyadari 7 jenis pedang. Dia hanya ingin memahami semua 9 jenis pedang hanya dalam 6 bulan. Sungguh bercanda. Seberapa dalam adalah 3 tanda pedang yang ditinggalkan oleh Tuan dari Istana Suanyi. Murid-murid yang hadir di tempat kejadian sangat sadar. Tanda pedang pertama sepenuhnya dipahami dalam setengah tahun, yang menurut mereka tidak realistis sama sekali. Bahkan Ling Yu sedikit terkejut, tetapi dia berkata, karena ini masalahnya, kamu bisa menunjukkannya. Ya, Jian Wushuang mengangguk, diikuti oleh tamparan, dan pedang jiwa muncul di tangannya. Murid-murid di sekitar Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi mundur. Jian Wushuang tidak memiliki banyak persiapan, hanya mengambil nafas dan kemudian menembak lurus. Jian Wushuang hanya melambaikan tangannya 3 kali berturut-turut, menunjukkan 3 pedang. Pedang ketiga ini, pedang pertama adalah pedang tajam yang menusuk, bilahnya membawa ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya,
seolah-olah dapat merobek segala sesuatu di langit dan bumi, melintasi kehampaan, dan ruang berdengung gelombang-gelombang. Pedang kedua, bagaimanapun, adalah tebasan dalam amarah. Saat dihancurkan, ia hampir menghancurkan dunia, mengumpulkan kekuatan tanpa akhir dan titik kecil, tiba-tiba pecah, dan tak terkalahkan. Pedang ketiga adalah sapuan pedang yang datar. Pedang ini luar biasa menarik, seolah-olah mengandung kekuatan sihir khusus. Pada saat pedang itu melambai, bahkan wakil penguasa Ling Yu tidak bisa tidak tertarik untuk tertarik. 3 pedang melambai satu demi satu tanpa jeda. Setelah 3 pedang, Jian Wushuang menghentikan aksi di tangannya. Namun, seluruh medan pertunjukan seni bela diri benar-benar sunyi, beberapa murid kendo di lapangan telah terperangkap dalam goncangan yang tak berkesudahan, sementara yang lain terpana, dan sebagian dari mereka penuh dengan keraguan dan pada saat yang sama dengan sentuhan pingsan. Mengejek, hanya 3 pedang, cukup yakin. Tanda pedang pertama memiliki 9 jenis gerakan pedang, tetapi dia hanya menunjukkan 3 pedang. Meskipun ketiga pedang ini terlihat sangat kuat, mereka dapat dipahami dari 9 jenis gerakan pedang. Kata seorang murid yang sangat dangkal tentang tanda pedang pertama. Tetapi dia baru saja selesai berbicara. Diam, Zulai, yang berada di sebelah murid ini, minum keras-keras dan menegur, kamu bodoh, jangan bicara jika kamu tidak mengerti. Apa maksudmu? Murid yang mengejek Jian Wushuang agak bingung, tetapi segera dia memperhatikan bahwa sejumlah besar murid di sekitarnya, termasuk wakil presiden Ling Yu di platform tinggi, menatap Jian Wushuang dengan kaget. Saat berikutnya, seluruh bidang Yanwu gempar. 3 pedang, ini adalah gerakan pedang 3 langkah kedua. Bagaimana itu mungkin? Para murid yang memiliki pemahaman tentang 3 tanda pedang di bidang Yanwu terkejut. Bahkan wakil presiden Ling Yu penuh dengan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru saja, mereka masih meragukan apakah Jian Wushuang bisa merekrut 9 pedang yang terkandung dalam tanda pedang pertama ke pertunjukan, tetapi hasilnya. Jian Wushuang hanya melakukan 3 jenis gerakan pedang, tetapi 3 jenis gerakan pedang ini diperoleh dengan menggabungkan 9 jenis gerakan pedang. Dengan kata lain, Jian Wushuang tidak hanya sepenuhnya memahami tanda pedang pertama, tetapi juga tanda pedang kedua. Hanya 6 bulan, selama setengah tahun, saya menyadari tanda pedang pertama dan tanda pedang kedua berturut-turut. Ya Tuhan, di antara kerumunan, Zulai, mata dan pupil matanya memandang berkeliling dan menatap Jian Wushuang. Saya juga mempelajari 3 tanda pedang secara halus, tetapi masih lebih dari 10 tahun untuk menyelesaikan tanda pedang pertama. Sepenuhnya tercerahkan, tetapi untuk tanda pedang kedua, jauh lebih sulit untuk mengintegrasikan 9 gaya pedang menjadi 3 pukulan. Saya ingin mencerahkan, setidaknya selama beberapa dekade, bahkan ratusan tahun, tetapi pedang ini adalah saudara yang tak tertandingi, dan tak tertandingi. Dalam waktu singkat 6 bulan, apakah kamu sudah sepenuhnya memahami tanda pedang pertama dan kedua? Zulai hanya merasakan kepalanya sianosis. Ling Yu, wakil kepala istana, aku ingin tahu apakah aku telah memenuhi persyaratan. Jian Wushuang menatap Ling Yu di Gao Tianxiang. Ling Yu juga pulih dari keterkejutannya. Dia memandang Jian Wushuang dengan ngeri dan segera mengangguk. Master istana sudah lama menetapkan bahwa ada 3 tanda pedang, dan yang pertama memenuhi syarat untuk pergi ke Jianlou untuk mendengarkannya. Pas kedua dapat menjadi murid namanya. Anda telah sepenuhnya memahami tanda pedang kedua. Menurut aturan, Anda dapat beribadah di bawah pintu Master Istana, dan saya akan segera membantu Anda mengirim pesan kepada Master Istana Suanyi. Titik, ini berhasil, kata Jian Wushuang. Ling Yu menarik napas dalam-dalam, tapi kemudian dia sudah mengirim utusannya. Tuan Istana Suanyi, Ling Yugang mulai mengirim pesan. Aku sudah tahu bahwa aku akan mengajar di Jianlou besok, biarkan saja dia mendengarkan. Suanyi sudah dikabarkan. Aku mengerti. Ling Yu segera menatap Jian Wushuang lagi. Tuan Istana Suanyi sudah menjawab. Dia akan membiarkanmu pergi ke Jianlou besok untuk pelajaran. Dia akan mengaturnya pada saat itu. Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian mengabaikan tatapan mengejutkan dan mengagumi banyak murid di sekitar Istana Pedang, meninggalkan Istana Pedang dan menuju ke Wu Daofeng. Pada saat ini, dalam kekosongan di Istana Pedang, sesosok berdiri di sana dengan tenang, matanya melewati kekosongan yang tak berujung, menguatkan Jian Wushuang yang perlahan-lahan bergerak menuju Wu Daofeng. Dalam waktu singkat setengah tahun,
aku menyadari tanda pedang kedua yang kutinggalkan, itu memang pemilik jiwa pedang terkuat. Bai Pao Xuanyi membawa tangannya ke wajahnya dan senyum lembut muncul di wajahnya. Jiwa pedang, awalnya ditentukan oleh kekuatan bakat kendo. Semakin kuat jiwa pedang, semakin tinggi pedang. Jiwa pedang terkuat, talenta kendo yang mewakili pedang tak tertandingi, bisa disebut dunia tak tertandingi. Dengan bakat seperti itu dalam kendo, tidak sulit untuk memahami dua bekas pedang yang ditinggalkan olehnya. Bocah ini, dia pandai kendo dan memiliki jiwa pedang terkuat. Dia sudah mengenaliku dan ingin memujaku sebagai guru. Sejak dia memasuki gerbang kuno, sejak awal, dia mengenali dirinya sendiri dan merencanakan jalan yang dia inginkan dan bagaimana pergi. Bahkan jika banyak pria kuat di Gumen berpikir bahwa pilihannya salah, selama dia berpikir dia benar, dia akan terus berjalan. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia, tetap pada apa yang mereka anggap benar. Itu terlihat bodoh dan keras kepala. Ke bawah, tapi orang seperti itu adalah ketekunan sejati. Dan dia memiliki jiwa pedang terkuat penuh energi, semua orang berpikir bahwa dia butuh waktu lama untuk bisa memahami tiga tanda pedang yang kutinggalkan, tetapi dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Saya menyadari dua dari mereka. Dia percaya diri, ini percaya diri, aku menyukainya. Sepertinya tidak akan lama sebelum Yang Mulia akan memiliki murid lain di sini. Xuanyi bergumam sendirian, tetapi dari senyum di wajahnya, dia bisa melihat bahwa dia sangat puas dengan Jian Wushuang. Perlu dicatat bahwa Jian Wushuang, Feng, dan bayi api semuanya dibawa kembali dari peristiwa langit surgawi. Mereka tumbuh di gerbang kuno selama setengah tahun, dan dia melihatnya seperti Jian Wushuang. Yang kuat merasa bahwa dia telah benar-benar ditinggalkan dalam 6 bulan terakhir, tetapi Xuanyi tidak maju untuk membujuk Jian Wushuang pada waktunya. Dia hanya ingin melihat apakah Jian Wushuang selalu bisa langsung menuju hatinya dan berpegang teguh padanya tanpa terpengaruh oleh dunia luar. Dan ternyata pilihan Jian Wushuang benar. Pada hari yang sama, Jian Wushuang menyebarkan bekas pedang pertama dan kedua yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Xuanyi ke bagian dalam gerbang kuno. Begitu mereka mendapat berita, mereka yang berpikir Jian Wushuang terlalu bangga dan sombong segera menjadi tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa bakat Jian Wushuang di kendo akan sangat tinggi. Sekarang pikirkan tindakan Jian Wushuang dalam 6 bulan terakhir, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Jian Wushuang sombong. Percaya diri dan kesombongan, ini ada di baris pertama. Jika Jian Wushuang tidak mencapai langkah ini dalam setengah tahun lagi, atau jika ia tampil biasa-biasa saja di masa depan, dapat dikatakan bahwa ia sombong, tetapi sekarang Jian Wushuang menggunakan fakta-fakta untuk menamparkan orang-orang itu. Jelas, pilihannya adalah keyakinan mutlak. Hanya dalam 6 bulan, saya menyadari tanda pedang kedua. Siapa yang berani mengatakan bahwa Jian Wushuang tidak akan mengerti tanda pedang ketiga di masa depan? Setelah dipahami, Jian Wushuang bisa menjadi murid Tuan Xuan Yigong. Dengan bimbingan pribadi Xuan Yigong, pencapaian di masa depan benar-benar tidak terbatas. Ya Tuhan Genichi, banyak murid di gerbang kuno cemburu pada Jian Wushuang. Tuan Istana Xuanyi memiliki posisi yang sangat terpisah di gerbang kuno dan sangat istimewa. Gerbang kuno, gerbang leluhur tingkat atas, mengalahkan 3 raksasa sampai batas tertentu, karena keberadaan Istana Lord Xuanyi. Ada banyak orang kuat yang pandai berbagai senjata di gerbang kuno, hanya Tuan Istana Xuanyi yang dapat menciptakan istana pedang. Seluruh gerbang kuno, yang tidak jelas tentang dominasi dan misteri penguasa Istana Xuanyi, dapat beribadah di bawah pintu orang kuat seperti itu, tetapi banyak murid yang boros, tetapi sayangnya, ambang masuk Istana Xuanyi terlalu tinggi. Terlihat sebelumnya bahwa Jian Wushuang ingin menyembah gerbang utama Xuan Yigong, orang-orang kuat di gerbang kuno tidak optimis karena ambang batas terlalu tinggi. Butuh waktu lama bagi Jian Wushuang untuk mencapai tingkat tertentu. Tapi sekarang, hanya butuh setengah tahun bagi Jian Wushuang untuk menjadi murid bernama. Kemampuan ini benar-benar hanya dapat membuat orang iri. Keesokan harinya, menara pedang itu melebar. Master Xuan Yigong memberikan ceramah secara langsung, tetapi semua murid-murid yang memahami tanda pedang pertama bergegas ke menara pedang. Di dalam Jianlou, ada beberapa murid kendo yang sibuk duduk di tanah terbuka dan melihatnya. Hanya ada sekitar 20 orang. Jian Wushuang juga duduk di kerumunan. Tidak butuh waktu lama bagi Xuanyi dalam jubah putih untuk muncul di puncak menara pedang. Xuanyi muncul satu persatu, Jianlou segera tenang, Xuanyi melihat sekeliling orang-orang di bawah,
sedikit mengangguk, dan kemudian mulai mengajar secara langsung. Pedang, Tuan, bilahnya bisa ditusuk, bilahnya bisa dipotong, bagian belakangnya bisa diblokir, dan bilahnya bisa diambil. Dapat dikatakan bahwa pedang itu adalah senjata yang kejam, yang dapat diserang dan dipertahankan, dan merupakan senjata yang paling komprehensif dan seimbang. Kendo, cara membunuh, luas dan mendalam. Jiwa pedang, awal dari Kendo, kebangkitan pedang roh hanya memenuhi syarat untuk mempelajari Kendo, yaitu, tidak peduli seberapa kuat pedang roh, masih tidak dihitung sebagai ambang batas untuk memasuki Kendo. Kendo yang asli didasarkan pada jantung pedang. Pedang hati. Jian Wushuang mendengarkan dengan cermat. Kendo yang dijelaskan oleh Master Xuan Yigong benar-benar berbeda dari Deputi Nining dan Ling Yu. Kendo yang dijelaskan oleh Master dari Istana Xuanyi sederhana ke kompleks, yang setara dengan pohon besar. Dari pohon muda yang paling umum, secara bertahap berkembang menjadi pohon yang menjulang tinggi. Sangat esoteris, sangat kompleks, Jian Wushuang dan banyak murid yang hadir tidak dapat memahami semua hal yang dijelaskan oleh Xuan Yi, tetapi mereka hanya mendapat manfaat dari memahami hanya sebagian saja. Setiap kata di mulut utama Xuan Yigong tampaknya mengandung kekuatan sihir khusus, menunjuk langsung ke esensi Kendo. Di Jianlou, semua murid telah terpesona, termasuk Jian Wushuang. Master Istana Xuanyi menjelaskan siang dan malam. Jalan pedang, dari dangkal ke dalam, dan kemudian dari dalam ke dangkal. Omong-omong, Tuan dari Istana Xuanyi akhirnya berhenti. Banyak murid yang menghadiri pelajaran sebagian besar terperangkap dalam pemahaman. Setelah beberapa saat, mereka bangun. Setelah bangun, masing-masing wajah penuh kejutan dan penyesalan. Yang mengejutkan adalah bahwa kuliah ini secara langsung menunjuk pada esensi Kendo dan memberi banyak manfaat bagi mereka. Mereka juga melakukan kontak dengan banyak hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, dan mereka jauh lebih baik daripada mendengarkan ceramah yang diberikan oleh Deputi Ni dan Ling Yu. Sayangnya, penguasa Istana Xuanyi jarang memberi kuliah, biasanya hanya setahun sekali, dan terkadang hanya sekali setiap beberapa tahun. Kesempatan itu terlalu jarang. Pedang yang tak tertandingi. Mata Xuan Yigong menunduk. Jian Wushuang di tengah kerumunan, baru saja bangun dari Mingwu, mendengar panggilan tuan dari Istana Xuanyi, segera berdiri dan berjalan maju. Xuan Yigong Lord, Jian Wushuang dengan sentuhan rasa hormat. Kursi ini meninggalkan 3 tanda pedang di luar menara pedang, dan menetapkan peraturan lebih awal. Sekarang setelah kamu sepenuhnya memahami tanda pedang kedua, maka mulai hari ini, kamu akan menjadi salah satu murid yang mulia. Pemimpin Istana Xuanyi berkata, murid Jian Wushuang, lihat guru. Jian Wushuang juga segera berlutut di depan Xuan Yi, dan dengan hormat memberi Xuan Yi 3 poni. Bangun, Xuan Yi melambaikan tangannya. Jian Wushuang segera berdiri. Ikut aku, semua orang, kata Xuan Yi. Segera para murid di Jianlou bubar, dan Jian Wushuang mengikuti Xuan Yi ke lantai 2 Jianlou. Di samping kasing, Jian Wushuang duduk berhadapan muka dengan Xuan Yi memandang Jian Wushuang dengan senyum lembut di wajahnya. Dari saat kamu mulai mempelajari 3 bekas pedang yang aku tinggalkan, aku tahu bahwa aku akan memiliki murid lain, tetapi aku tidak berharap itu menjadi begitu cepat. Xuan Yi tersenyum, selama setengah tahun, yang kedua tanda Daojian tetap ada, dan seluruh gerbang kuno, dan bahkan seluruh langit, diperkirakan hanya kamu yang memiliki jiwa pedang terkuat yang bisa melakukannya. Mendengar ini, hati Jian Wushuang tertegun. Tuan, tahukah Anda? Jian Wushuang menunjukkan keterkejutan. Setelah dia datang ke dunia kuno, dia tidak pernah mengekspos jiwa pedang terkuat di depan orang-orang. Bahkan pada acara langit-langit, dia dibantai dengan dinasti istana itu, tetapi hanya mengerahkan kekuatan jiwa pedang hingga 80%, dan tidak melakukan yang terbaik. Hanya saja, tidak ingin orang tahu bahwa dia memiliki jiwa pedang terkuat. Dia pikir dia bersembunyi dengan baik. Tanpa diduga, pemilik Istana Xuanyi tahu bahwa ia memiliki jiwa pedang terkuat. Pertama kali aku melihatmu, ada gerakan denyut di pedangku. Pada saat itu, aku tahu bahwa jiwa pedangmu luar biasa. Xuan Yi tersenyum dan mulai menjelaskan, tetapi pada saat itu, saya hanya pergi ke acara langit surga, saya tidak yakin bahwa Anda memiliki jiwa-jiwa yang terkuat. Sampai Anda datang ke gerbang kuno, dewa saya melihat Anda, maka Anda yakin, Anda telah jiwa pedang terkuat yang membuat iri semua prajurit Kendo. Petik 2. Iri semua prajurit Kendo. Jian Wushuang tersenyum bodoh,
tapi kemudian mengangguk. Jiwa pedang menentukan kekuatan bakat kendo seseorang. Jian Wushuang memiliki jiwa pedang terkuat, yang berarti ia memiliki bakat kendo terkuat. Bakat seperti itu memang cukup membuat banyak seni bela diri kendo cemburu dan iri. Kamu menyembahku, meskipun itu hanya seorang murid yang bernama, aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk menunjukkanmu. Suanyi memandang Jian Wushuang dan bertanya, dalam 6 bulan terakhir, meskipun sebagian besar pengalamanmu telah dalam 3 cara memahami saya tanda pedang, tetapi persepsi Anda tentang Tao seharusnya meningkat banyak, kan? Ada beberapa peningkatan. Jian Wushuang mengangguk. Aku telah memahami baik Tao dunia maupun Tao pembunuhan. Di antara mereka, Tao dunia sekarang telah sepenuhnya memahami misteri kedua, dan pada misteri ketiga, beberapa telah menyaksikan ambang pintu. Adapun cara membunuh, itu hanya beberapa hari sebelum misteri kedua disadari. 6 bulan dalam setengah tahun ini, Jian Wushuang tinggal di Jianlou untuk melihat tanda pedang di siang hari, tetapi pada malam hari dia kembali ke Wu Daofeng untuk merasakan Tao. Wu Daofeng, perwujudan Taoisme, adalah 3 kali dunia luar. Dengan bakat Jian Wushuang pada tahap melangkah di surga, kedua dewa telah menyadari pada saat yang sama. Hanya dalam 6 bulan, kemajuannya masih luar biasa. Seperti puncak itu, ia menyembah di bawah pintu Tuan Istana Kehancuran. Dalam setengah tahun terakhir, Tuan Istana Kehancuran belajar sendiri. Selain itu, Tuan Istana Kehancuran melamar banyak sumber daya pelatihan untuk puncak. Namun, puncak masih merupakan cara terpenting kedua untuk dihancurkan. Suanao menyadari bahwa kecepatan kemajuan ini mungkin lebih buruk. Tidak ada yang mengajar, dan tidak ada sumber daya kultivasi untuk membantu, dan mengandalkan realisasi Daofeng sendiri, akan lebih baik untuk dapat membuat kemajuan seperti itu dalam setengah tahun. Suan Yi mengangguk diam-diam, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, cara dunia, cara membunuh, saya tidak pandai di 2 jalan ini. Saya tidak sebagus Bai Yu dan Mo Tao, tetapi visi saya tidak sebanding dengan mereka berdua. Di antara sumber daya kuno gerbang kuno, ada banyak hal yang dapat sangat membantu kultivasi Anda. Harta yang benar-benar cocok untuk Anda, tetapi tidak pernah terlalu banyak. Saya akan mengajukan sejumlah sumber daya kultivasi untuk Anda sesuai dengan situasi Anda yang sebenarnya. Anda akan pergi ke Daofeng terlebih dahulu dan menunggu. Saya akan meminta seseorang mengirimi Anda sumber daya itu segera. Terima kasih, Tuan. Jian Wushuang berterima kasih padanya. Ayo, masih ada 1,5 tahun, kembali dan berlatih dengan baik, dan jangan mempermalukan guru ketika Zhongmen lebih baik dari awalnya, kata Suan Yi. Ya, Jian Wushuang Zeng memfokuskan kepalanya dan kemudian pergi. Di menara pedang, hanya Suan Yi yang tersisa. Tetapi Suan Yi mengerang, si kecil ini pandai dalam cara dunia, cara membunuh, dan mempelajari kendo. Bakatnya sangat tinggi. Ada banyak harta yang cocok untuknya di antara banyak sumber daya purba saya. Bagaimana saya memilih? Suan mulai memilih untuk pedang yang tak tertandingi. Seperti yang dia katakan, mungkin dia tidak sebagus Bai Yu dan Mo Tao sebagai penguasa jalan dunia dan cara membunuh, tetapi visinya sangat tinggi. Dia tahu persis harta apa yang dibutuhkan untuk pedang. Dan apa yang memiliki efek besar padanya, apa yang digunakan dalam Jian Wushuang terbuang sia-sia. Hanya sesaat, Suan Yi sudah membuat keputusan. Untuk Tao dunia, peta 9 alam membedah 9 rahasia Tao dunia menjadi banyak esensi dunia, tetapi ini yang paling cocok untuk dicerahkan lelaki kecil ini. Dalam hal membunuh, itu sudah cukup untuk memiliki kitab suci pembunuhan yang ditinggalkan oleh Zuo Ye. Adapun kendo, dia sekarang sangat tinggi, dan dia ingin melangkah lebih jauh, hanya untuk menyingkat hati pedang. Langkah ini terlalu sulit, dan itu tidak mungkin dalam waktu singkat. Dia tidak memerlukan sumber daya untuk membantu kendo sekarang, jujur setelah mendengarkan pelajaran, atau melihat tanda pedang ketiga yang kutinggalkan, aku akan cukup. Beri dia tahu Yuanguo lagi, cukup waktu baginya untuk berkultivasi. Setelah Jian Wushuang kembali ke Wu Daofeng, dia tidak menunggu lama, lalu seseorang mengirim Suan Yi sumber daya latihan yang dia lamar. 9 alam, kode pembunuhan, Tao Yuanguo. Ketika Jian Wushuang mendapatkan sumber daya budidaya ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Ketiga harta ini semuanya diarahkan pada Taoisme. Di antara mereka, 9 alam dan kode pembunuhan adalah harta yang membantu jalan dunia dan cara membunuh. Adapun Tao Yuanguo, Jian Wushuang tidak asing dengan Yuanguo ini. Pada awal acara langit,
pertempuran ketiga melawan Taiwan menduduki peringkat pertama dalam hal kekuatan. Selain mendapatkan sejuta kristal dewa, yang paling penting adalah kembali Anda bisa mendapatkan Tao Yuanguo. Yuanguo ini adalah harta berharga Taoisme, sangat langka dan berharga. Bahkan di gerbang paling atas seperti gerbang kuno, jumlah Tao Yuanguo sangat besar, dan masing-masingnya sangat dihargai. Alasan mengapa Jian Wushuang bisa mendapatkan Tao Yuanguo adalah karena hubungan Xuan Yi, tetapi juga karena bakatnya, terutama ia menyadari dua tanda pedang dalam setengah tahun mengejutkan seluruh gerbang kuno, hanya setelah diskusi tingkat tinggi dari gerbang kuno memutuskan untuk memberikan Tao Yuanguo ke Jian Wushuang. Adapun murid-murid lainnya, bahkan mereka dari para penguasa istana Daogong yang tidak menunjukkan bakat luar biasa mereka tidak akan bisa mendapatkan Tao Yuanguo. 9 alam dan kode membunuh. Di antara mereka, kanon pembunuhan ditinggalkan oleh seorang pria kuat bernama Eternal Realm, yang menyadari cara membunuh, dan telah sepenuhnya memahami 9 kali lipat misteri cara membunuh. Dia tahu banyak cara bunuh dirinya sendiri. Pengalaman pencerahan dicatat dalam kanon pembunuhan ini. Kanon pembunuhan adalah total 101 kata, dan setiap kata berisi banyak hukum dan misteri cara membunuh. Jian Wushuang mengambil kitab suci pembunuhan di tangannya, dan dia bisa sepenuhnya memahami cara membunuh dari setiap kata dalam kitab suci pembunuhan ini. Sifat dari kanon pembunuh mirip dengan yang ada di lantai ke-6, yang diberikan kepadaku oleh para pendahulu di Jing. Meskipun lantai ke-6 lebih rumit, itu melibatkan jangkauan yang lebih luas. Jian Wushuang tampak terkejut. Dalam persepsinya tentang cara membunuh, dia sudah memiliki harta Liu Zonglou, tetapi sekarang dia memiliki kode pembunuhan. Dengan bantuan dua harta ini, dia secara alami akan menyadari cara membunuh dengan lebih mudah. Dan 9 alam, peta 9 alam lebih indah daripada kitab suci yang membunuh. Di sisi yang cerah ada 9 gambar. 9 gambar ini semuanya dilukis dengan satu objek, yaitu bunga, rumput, batu, kayu, danau, gunung, awan, setetes air dan orang terakhir. 9 lukisan itu semua sederhana dan sederhana, tetapi mereka terlihat sangat biasa, tetapi Jian Wushuang dengan hati-hati melihat, tetapi menemukan bahwa bunga ini, rumput, batu, kayu, danau, gunung, awan, seseorang, setetes air seperti dunia yang lengkap. 9 lukisan setara dengan 9 dunia lengkap, penuh misteri. 9 alam, 9 lukisan, masing-masing lukisan setara dengan misteri berat jalan dunia, total 9 misteri. Di antara 9 lukisan itu, aku telah menyadari misteri yang terkandung dalam bunga dan rumput. Yang ingin aku pahami adalah 7 lukisan yang tersisa. Jian Wushuang mengerang, dan dengan lambaian tangannya, dia menggantung 7 lukisan yang ingin dia sadari di dinding batu Dongfu. Kemudian Jian Wushuang duduk dan langsung memahami lukisan ketiga. Lukisan ketiga adalah batu biasa. Namun, dengan pencerahan Jian Wushuang, ditemukan bahwa batu ini setara dengan yang lengkap. Dunia seolah-olah memiliki kehidupan. Batu mengandung banyak hukum, semua menunjuk pada esensi dari cara dunia. Apa yang harus dilakukan Jian Wushuang adalah membedah esensi ini satu persatu dan menyadarinya. Penasaran, mata Jian Wushuang menunjukkan keterkejutan, dan dia menemukan bahwa dengan 9 peta wilayah ini sebagai referensi, dia menyadari jalan dunia, dan itu jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri untuk menyadarinya. Jalan dunia, ada 9 peta untuk referensi. Jalan pembunuhan dibantu oleh lantai 6 dan kode pembunuhan. Ada Wu Dao Feng, Dao Yuanguo, begitu banyak sumber daya budidaya. Pedang tidak memiliki cahaya di matanya. Guru telah memperjuangkan sumber daya untukku sebanyak mungkin. Masih ada 1,5 tahun untuk menjadi pertandingan besar. Aku tidak bisa bersantai selama 1,5 tahun. Biarkan aku melihat seberapa besar aku bisa meningkat dalam 1,5 tahun. Pada hari yang sama, Jian Wushuang langsung menelan Dao Yuanguo, dan kemudian dengan bantuan banyak sumber daya kultivasi, ia mulai berlatih secara tidak sadar. Untuk waktu berikutnya, dia kebanyakan tinggal di Wu Dao Feng untuk mencerahkan dirinya sendiri, dan kadang-kadang pergi ke Jian Gong atau Dao Gong untuk menghadiri kelas-kelas. Jika Xuan Yi mengajar, dia pasti akan segera mendengarkan, dan jika dia menemukan sesuatu yang tidak dia mengerti, dia juga akan pergi. Tanya Xuan Yi akan menjawab satu persatu. Musim semi pergi ke musim dingin, dan dalam sekejap, Jian Wushuang datang ke gerbang kuno selama 2 tahun. Di dalam gerbang kuno, ada puncak raksasa yang menjulang tak terhitung jumlahnya.
Di puncak salah satu puncak raksasa, dekat dengan awan, Bai Yixuan duduk dengan tenang di sebelahnya. Jian Wushuang juga duduk di sampingnya, matanya telah terbuka. Tuan, saya merasa kendo saya telah mencapai batasnya, tetapi saya tidak tahu mengapa itu tidak dapat menyamakan hati pedang. Jian Wushuang mengerutkan kening. Itu karena hatimu tidak cukup tenang. Xuan Yi tersenyum ringan, pedang jantung, berbasis pedang, didukung jantung, keduanya sangat diperlukan. Jangan khawatir, lepaskan saja. Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Besok adalah gerbang kuno Zhongmen. Apakah Anda siap? Xuan Yi Cao Jian Wushuang memandang ke atas. Sudah siap. Jian Wushuang tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak perlu mempersiapkan apapun, hanya menunggu tembakan besar untuk mulai menembak secara langsung. Memandangmu, sepertinya sangat percaya diri. Yah, aku akan menunggu dan melihat. Xuan tersenyum, tetapi kemudian mengatakan, lakukan penampilanmu dan tunjukkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Jadi saya bisa mengajukan lebih banyak sumber daya untuk Anda. Murid mengerti, Jian Wushuang. Mengangguk, pergi. Xuan Yi melambaikan tangannya, Jian Wushuang membungkuk, lalu pergi. Xuan Yi melihat bagian belakang kepergian Jian Wushuang, tetapi senyum misterius muncul di wajahnya. Murid saya, persepsi cahaya, bahkan di antara banyak jenius yang saya lihat dalam hidup saya takut tidak ada yang bisa bertemu dengannya. Daripada, itu benar-benar tidak mudah. Petik 2. Tak lama setelah Jian Wushuang kembali ke Wu Daofeng, Huo Ying datang ke pintu. Jian Wushuang, kamu sudah dengar. Baru saja hari ini, Feng pergi ke Menara Tao dan melewati tingkat ke-6. Huo Ying duduk di meja kasing dengan sungguh-sungguh. Oh, Jian Wushuang pindah ke dalam. Menara Dao adalah tempat khusus yang digunakan oleh Dao Palace untuk menguji persepsi para murid tentang Dao. Menara Dao dikatakan memiliki total 13 level, semakin tinggi persepsi Dao, semakin tinggi jumlah level yang dilewati. Jian Wushuang telah mendengar banyak pelajaran dalam Dao Gong, dan juga pergi ke Menara Dao, hanya untuk melewati tingkat ketiga, tetapi pada saat itu, dia baru saja memasuki gerbang kuno, dan persepsinya tentang Dao masih sangat rendah. Tidak pernah menyadarinya, tingkat ke-6 Menara Dao sangat sulit, bahkan jika para murid yang telah menyadari misteri rangkap 3, sulit untuk menembus tingkat ke-6. Feng berhasil melewati ke-6 Menara Tao, yang menunjukkan bahwa ia setidaknya telah menyadari 3 misteri, bahkan misteri keempat, dalam persepsi Tao. Hanya dalam 2 tahun, bahkan di gerbang kuno, kemajuan seperti itu dapat dianggap sangat luar biasa. Bakat Feng benar-benar bagus, kata Jian Wushuang diam-diam. Ini lebih dari baik. Bayi api segera berkata, majikannya menghancurkan istana. Tuhan berkata secara pribadi bahwa puncaknya termasuk jenis akumulasi. Dia tidak memiliki sumber daya budidaya di dunia kuno, dan kecepatan kemajuan terbatas, tetapi dia telah akumulasi, dan setelah datang ke Gumen, kemajuannya tidak buruk sejak awal, tetapi perlahan-lahan kemajuannya semakin cepat, semakin lama semakin menakjubkan. Hanya dalam 2 tahun, kekuatannya adalah perubahan besar telah terjadi. Sekarang seluruh gerbang kuno tahu kemampuannya, dan tidak mengherankan bahwa Zhongmen besok akan dibandingkan, dia pasti akan bisa tinggal di Wu Daofeng. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Pertandingan besar Zhongmen, para murid muda yang berpartisipasi dalam pertandingan itu adalah murid-murid yang relatif muda. Dari para murid muda ini, persepsi tertinggi tahu umumnya hanya misteri ketiga, dan mitos keempat. Mungkin ada, tetapi mereka jarang. Dengan kekuatan dari pameran puncak, Anda dapat melewati tingkat ke-6 menara dan mempertahankan posisi para murid di dalamnya. Seharusnya tidak sulit. Hei, aku benar-benar iri padanya, aku sengsara. Meskipun aku telah membaik dalam 2 tahun terakhir, tetapi kemajuannya biasa saja. Sampai sekarang, aku baru saja menyadari misteri kedua, di antara banyak murid. Mereka hanya bisa di peringkat di tengah jangkauan. Pertandingan besar Zhongmen besok, aku pasti akan direduksi menjadi murid periferal. Dalam waktu singkat, aku tidak bisa berhenti mencoba kembali ke puncak Wudao. Wajah bayi api agak pahit, tetapi dia mengikuti Jian Wushuang dan bertanya, Jian Wushuang, kamu sangat berbakat, dan kamu juga beribadah di bawah pimpinan Xuan Yigong. Dalam 2 tahun terakhir, kemajuanmu pasti ini tidak kecil, saya khawatir itu tidak akan lebih rendah dari puncak itu, kan? Zhongmen besok, apakah Anda yakin? Tangkap, Jian Wushuang tersenyum dengan acuh tak acuh, sedikit. Hanya sedikit.
Huo Ying menatap Jian Wushuang dengan aneh, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak buruk memiliki sedikit kepercayaan diri, tidak seperti saya, tetapi saya tidak memiliki sedikit kepercayaan diri, atau bahkan ketegangan, dan pasti akan dihilangkan. Wen Yan, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi bodoh. Di lubuk hatinya, Jian Wushuang diam-diam merasa. Dari ke-6 orang yang datang ke gerbang kuno langit kuno, bakat bayi api hanya bisa menjadi dasar. Meskipun dalam 2 tahun terakhir, ada beberapa sumber daya budidaya gerbang kuno untuk membantu, dan kemajuannya tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan puncak, tetapi terlalu buruk adapun kepercayaan Jian Wushuang pada Zhongmen besok. Jawabannya pasti ada. Taktik magis dari surga besar terlalu menakjubkan. Sikapku saat ini di langit telah meningkatkan bakatku untuk bakat dengan faktor 10 atau lebih dari sebelumnya. Tahap ini juga merupakan tahap tercepat kultivasi saya. Saya pada tahap ini, dibandingkan dengan Feng dan para murid Gomen, itu benar-benar intimidasi. Jian Wushuang diam-diam berkata, bakatnya sendiri sangat tinggi. Ketika dia menerobos dan mencapai surga, itu adalah tahap tercepat dalam hidupnya untuk berlatih dan memahami. Pada tahap ini, dia adalah monster. Dia menyembah di bawah pintu istana Lord Suanyi, yang secara pribadi memilih harta seperti 9 alam, kode pembunuhan, dan bahkan memberinya Tao Yuanguo. Dia juga memiliki 2 dewa utama, dan pembagian kerjanya direalisasikan dalam Wu Dao Feng. Menambahkan semua keuntungan bawaan dan kondisi kultivasi, kemajuannya telah lama melampaui kisaran normal yang orang normal dapat segera lakukan. Keuntungan yang sangat besar, dibandingkan dengan Feng dan Gomen, sangat menggertak. Semuanya tergantung pada besok, Jian Wushuang mengepalkan tangannya, dengan ekspresi harapan di matanya. Hari berikutnya adalah hari ketika gerbang kuno itu dulunya 1 dekade. Pada hari ini, seluruh gerbang kuno itu ramai. Di Gomen, masih ada perbedaan besar antara murid-murid gerbang batin dan para murid pinggiran. Perbedaan ini tercermin sampai batas tertentu oleh para murid gerbang batin yang dapat tinggal dalam praktik Wudao. Di Wudao Feng, saya menyadari bahwa kecepatannya 3 kali lipat dari dunia luar. Siapa yang tidak menginginkannya? Zhongmen Taibi adalah satu-satunya cara bagi para murid luar untuk menjadi murid dalam, dan para murid luar itu tentu sangat menyayangi mereka. Aturan Zhongmen Dabi sangat sederhana. Dari para murid luar, 10 pemain terkuat bersaing dengan kekuatan. Tetapi di antara para murid dalam, menurut beberapa pertunjukan pada hari kerja, para pejabat senior Gomen secara pribadi menunjuk 10 orang untuk berpartisipasi. Zhongmen adalah pertandingan besar. Dengan kata lain, 10 murid terkuat, bersama dengan 10 murid terlemah batin, akan bersaing untuk jumlah 10 murid batin yang dikosongkan. Pagi-pagi sekali, tepat setelah fajar, murid-murid pinggiran ini mulai bersaing. Pagi hari, hasilnya keluar. 10 orang terkuat telah bersaing. Adapun para murid batin, itu sederhana. 10 orang secara langsung ditunjuk oleh pejabat senior gerbang kuno. 3 orang seperti Jian Wushuang, Feng dan Huo Ying termasuk di antara 10. Ada bentangan besar seni bela diri di gerbang kuno. Jika ada kompetisi di gerbang kuno pada hari kerja, itu akan dilakukan di bidang seni bela diri ini. Pada saat ini di tengah-tengah medan seni bela diri ini, 10 murid periferal dan 10 murid gerbang dalam berdiri bersama-sama. Di daerah sekitarnya, ada banyak murid yang datang untuk menonton perang. 10 murid periferal dan 10 murid batiniah. Jian Wu memandang sekeliling para murid di sekitarnya, dan banyak dari mereka merasa aneh. Dalam 2 tahun terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencerahkan dirinya sendiri, dan tidak memiliki banyak kontak dengan para murid ini. Namun, meskipun tidak ada banyak kontak, dia masih tahu banyak dari percakapan dengan Feng dan Huo Ying. Di hadapannya, kekuatan keseluruhan dari murid-murid luar itu sangat baik di antara mereka. Ada banyak murid yang telah mempelajari misteri rangkap 3. Setidaknya mereka semua telah menyadari misteri ketiga, terutama salah satunya adalah pria kekar dengan kulit perunggu dan aroma yang ganas, seperti binatang buas ganas. Pria kekar ini bernama Luo Yong, dan diakui sebagai orang pertama di antara para murid. Dikatakan bahwa dalam persepsinya tentang Dao, ia telah menyadari misteri keempat. Selain itu, di antara para murid batin, ada seorang wanita kulit putih yang menawan yang juga sangat menarik. Wanita berkulit putih ini, bernama Donger, juga diklasifikasikan di antara 10 murid dalam yang paling lemah, tetapi kekuatannya sangat mengerikan, dan dia juga menyadari misteri keempat sejak lama.
Di antara banyak murid di Gumen, Luo Yong dan Donger pasti akan bisa mendapatkan tempat sebagai murid batin. Dan Feng, yang telah melewati tingkat ke-6 menara sebelumnya, cukup kuat untuk mendapatkan murid dalam. Selain itu, ada beberapa orang jenius, dan kekuatan mereka juga diakui, ini bukan masalah besar untuk mendapatkan murid orang dalam. Adapun yang lain, itu tergantung pada penampilan masing-masing. Seperti Jian Wushuang, itu adalah orang terakhir. Ini juga normal. Lagi pula, dalam 2 tahun terakhir, dia telah melakukan latihan tersembunyi. Dia tidak berurusan dengan jenius lain, dan dia belum bersaing dengan yang lain. Dia jarang melewati tempat-tempat seperti Menara Tao, jadi tidak peduli berapa banyak kemajuan yang telah dibuatnya dalam 2 tahun ini, tidak ada yang tahu. Pertikaian antara 10 orang dalam akan segera dimulai. Aku ingin tahu apa pertengkaran yang akan terjadi. Di panggung seni bela diri, banyak murid yang menyaksikan pertempuran telah berbicara tentang kompetisi Zhongmen Gumen. Ada banyak cara untuk bersaing, biasanya pada gilirannya. Pada saat ini, seorang tokoh cantik tiba-tiba muncul di bidang seni bela diri pertunjukan. Sosok cantik ini adalah kenalan Jian Wushuang, wakil kepala Ling Yu dari Istana Pedang. Kali ini pertandingan besar Zhongmen dipimpin olehnya. Setelah Ling Yu ini muncul di bidang Yanwu, ia langsung menghancurkan Ling Fu. Dan ketika Ling Fu itu hancur, segera oleh ruang besar muncul di bidang Yanwu, dan suara Ling Yu juga di Yanwu terdengar di pengadilan. Pertandingan besar Zhongmen tahun ini akan diadakan di Jiutian Road. Begitu kata ini keluar, ada keributan di seluruh bidang seni bela diri. Jalan Jiutian, pertandingan besar Zhongmen tahun ini ternyata adalah Jiutian Road. Haha, lantai 31, 9 hari jalan, ini tidak mudah untuk pergi. Sayangnya, Jiutian Road adalah ruang independen. Kita tidak bisa melihat kinerja mereka di Jiutian Road. Kita hanya bisa melihat hasilnya. Banyak murid yang menyaksikan pertandingan mendesah dengan emosi. Jiutian Lu, Jian Wushuang melihat, dan dia pernah mendengar tentang Jiutian Lu. Jiutian Road adalah ruang independen dengan total 31 lantai. Setiap lantai memiliki tes sendiri. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak level yang bisa Anda lewati. Dibandingkan dengan gerbang kuno dari gerbang kuno, seringkali mereka menggunakan jalan Jiutian sebagai isinya. Jalan 9 hari ini memang dapat menguji kekuatan setiap murid, dan ada banyak jalan 9 hari yang memungkinkan 20 murid hadir untuk memasuki ujian pada saat yang sama. Jian Wushuang, kemajuanmu seharusnya tidak kecil dalam 2 tahun terakhir, kan? Feng tiba-tiba menatap Jian Wushuang. Hah? Jian Wushuang memandang Feng dengan ekspresi terkejut. Tidak buruk, itu bagus, mari kita bandingkan untuk melihat siapa yang bisa melangkah lebih jauh di jalan Jiutian. Kata Feng. Ya, Jian Wushuang mengangguk, sambil tersenyum. Di lubang cacing ruang ini adalah di mana kamu akan mengambil Jiutian Road. Masuk ke dalam, kata Ling Yu. 20 murid yang hadir di tempat kejadian tidak ragu-ragu untuk masuk ke lubang cacing ruang satu persatu. Jian Wushuang juga masuk ke wormhole luar angkasa. Setelah melangkah, Jian Wushuang menemukan ada gunung yang menjulang di depannya. Gunung ini, menjulang tinggi seperti awan, tidak bisa melihat ujungnya, dan pada saat yang sama jalan yang panjang dan menjulang muncul di bawah kaki Jian Wu. Jalan ini panjang dan lurus ke langit. Dia sekarang berdiri di awal jalan panjang ini, yaitu, di kaki gunung ini, dan pada saat yang sama di depannya, ada tokoh-tokoh es. Es ini sosok itu tidak memiliki napas kehidupan sedikit pun, itu jelas sebuah parit. 10 parit penuh. 10 parit ini semuanya mengenakan baju besi hitam dan memegang pistol hitam, seolah menjaga 9 hari ini. Jian Wushuang memandangi 10 parit, dan kemudian perlahan-lahan menaiki tangga di sepanjang jalan ini, dan saat dia melangkah di tangga, 10 parit dengan mata mereka tertutup semua pada saat yang sama buka mata Anda, dan mata itu tanpa emosi membeku di tubuh Jian Wushuang. Dan ikuti dengan cermat. Hah, 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 titik. 10 parit perang langsung menuju ke arah pedang Wushuang. Ketika mereka muncul di samping para pendekar pedang, 10 parit perang menembak pada saat yang sama. Hah, 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 hah. Senapan itu dingin, seolah bisa menembus segalanya. Jian Wushuang melihat semua ini dengan tenang. Ketika dia melihat tombak yang digantung oleh Master Tsunami sudah muncul di depannya, mata dan pupilnya menyusut tajam. Pedang hati tidak tahu kapan itu muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang yang indah menyala,
cahaya pedang menyapu jauh lebih cepat daripada senjata panjang yang dilemparkan oleh parit. Tenggorokan menyengat berlalu. Hanya dalam satu konfrontasi, ke-10 parit telah dikalahkan. Setelah dikalahkan, 10 parit segera mundur ke tepi dan membiarkan jalan pergi. Jiu Tianrod, 1000 langkah adalah satu lapisan, total 31 lapisan, satu lapisan lebih sulit daripada lapisan pertama. Ini hanya lapisan pertama, tetapi sederhana. Jian Wushuang melihat jalan di depan, tersenyum sedikit, dan kemudian mengikuti bentuk menyapu di sepanjang tangga dan terus di jalan ke atas. Untuk Jiu Tianrod, kekuatan penjaga ini tergantung pada dunia orang yang lalu lalang. Jian Wushuang hanya ranah Xiao Xiao, jadi penjaga ini juga hanya ranah Xiao Xiao. Dan banyak dari para jenius yang juga melakukan perjalanan ke jalan Jiutian kali ini telah menerobos dan mencapai Dewa Surga, kemudian penjaga parit yang mereka temui di jalan Jiutian berada di level Dewa. Itu adil dan tidak ada hubungannya dengan dunia. Sebagian besar tes adalah persepsi Tao, serta banyak teknik seperti keterampilan rahasia dan kemampuan membunuh. Setelah beberapa saat berusaha, Jian Wushuang datang ke lantai 2 Jiu Tianrod. Pada saat yang sama, ia bertemu 10 parit pertempuran. Dalam hal kekuatan, 10 parit pertempuran di lantai 2 secara signifikan lebih kuat dari lantai pertama. Di tangan, masih belum ada ruang untuk perjuangan dan mudah dikalahkan. Jian Wushuang bergerak maju sepanjang jalan, dan dengan mudah melewati lapisan ketiga, keempat, dan kelima. Ketika lapisan keenam tercapai, Jian Wushuang menemukan bahwa 10 parit perang di lapisan keenam menjaga. Dibandingkan dengan level kelima, ada perubahan kualitatif dalam kekuatan. Namun, bahkan jika kekuatannya ditingkatkan, itu tidak terlalu sulit bagi Jian Wushuang. Jian Wushuang terus bergerak maju. Lantai 6, 7, dan 8. Di gerbang kuno, di aula yang menjulang tinggi, banyak penguasa istana dan banyak wakil penguasa istana. Istana Dao berkumpul bersama. Bahkan jika itu adalah Tuan Istana Suanyi, itu juga ada di aula ini, tetapi di depan mereka ada gambar, penuh 20. Di antara 20 gambar ini adalah adegan di mana 20 murid yang berpartisipasi dalam pertandingan besar berada di jalan menuju Jiutian. Setiap kecepatan cukup cepat. Ini baru permulaan. Tentu saja cepat. Setelah beberapa saat, kekuatan parit-parit itu akan meningkat, dan kecepatan mereka secara alami akan melambat. Pada lantai 16, kecepatannya akan lebih sibuk. Jalan Jiutian, lantai 31, lantai 5 adalah ambang batas. Setiap 5 lantai, kekuatan parit-parit itu akan mengalami transformasi kualitatif, dan lantai 16, yang persis berada di tengah jalan Jiutian, akan menjadi ambang lebar. Ketika mereka sampai di sana, mereka tidak bisa pergi lebih cepat. Tuan dan wakil tuan ini mengobrol dan tertawa sesuka hati. Dan seperti yang diharapkan oleh para tuan dan wakil istana ini, ke-20 murid dalam foto itu mulai dengan sangat cepat di awal, dan mereka hampir dengan mudah mengalahkan 10 parit tempur yang telah melewati bea cukai. Semakin tinggi jumlah lapisan yang dilewati, kekuatan parit terus meningkat, dan kecepatannya perlahan melambat. Ketika mereka mencapai lantai 15, kecepatan mereka melambat, dan pada lantai 16. Lantai 16 adalah ambang batas yang besar. Pada tingkat ini, 19 dari 20 murid menerobos tetapi satu dikalahkan oleh 10 parit. Berhenti di sini orang ini adalah bayi api. Bayi api ini telah melakukan yang terbaik. Di lantai 16 jalan Jiutian, dalam keadaan normal, hanya ketika dia memahami misteri tingkat ketiga yang bisa dia hancurkan. Dia baru menyadari misteri tingkat kedua tidak lama sebelum dia bisa menerobos ke sana. Ini sudah keberuntungan, seru seorang deputi. Di antara 6 jenius yang dibawa kembali oleh Lord Suanyi Palace dari Festival Surgawi, bakat bayi api ini adalah yang terendah, tetapi mentalitasnya tidak buruk. Jika tumbuh lambat di masa depan, masih ada peluang untuk mencapai tingkat tertinggi Tuhan. Di bidang seni bela diri pertunjukan, bayi-bayi api pertama kali dikirim keluar dari lubang cacing ruang angkasa. Ketika mereka keluar, mereka melihat mata aneh banyak murid di sekitar, dan bayi-bayi api tersenyum pahit. Meskipun dia mengira itu akan menjadi hasilnya, ketika dia pertama kali dikirim, dia masih canggung dan pahit. Dari segi kekuatan, dia memang yang paling lemah di antara 20 jenius yang memasuki Jiutianlu. Di Jiutianrod, 19 jenius yang tersisa terus bergerak maju. Ketika mereka melewati lantai 16, sebagian besar kecepatan melambat. Tentu saja, ada 2 pengecualian.
keduanya Nayong dan Donger. Keduanya telah memahami misteri keempat Dao, dan mereka jauh lebih kuat daripada murid lain dalam hal kekuatan. Dengar, Rayong telah mencapai lantai 20 dan masih cepat. Lantai 20 bukan batasnya. Lantai 21, meskipun kesulitannya akan meningkat banyak, tetapi kemampuannya juga dapat menembus. Saya memperkirakan bahwa skor akhir harus tetap di atas lantai 24 ya. Yah, hampir di lantai 24. Kemungkinan melintasi lantai 25 tidak tinggi. Donger mirip dengan Luo Yong. Seharusnya hanya bisa menembus lantai 24. Para master istana dan wakil master istana yang berkumpul di aula semuanya sangat visioner, dan mereka juga tahu kekuatan parit Jiu Tianlu, sehingga mereka dapat menilai apa yang telah mereka perlihatkan berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh para murid ini. Datang melalui lapisan, Luo Yong dan Donger, keduanya jenius yang telah menyadari misteri 4 kali lipat, diyakini mampu menembus lantai 24. Adapun yang lain, mereka semua memiliki penilaian sendiri. Hancurkan, murid yang kamu buka sendiri ini, sangat baik. Sekarang aku sudah melintasi lantai 18, dan tidak butuh terlalu banyak usaha untuk melihat bagaimana dia terlihat. Tidak sulit untuk menyeberangi lantai ke-20. Adapun yang pertama lantai 21, mungkin ada kesempatan untuk menerobos, kata seorang wanita berbaju hitam. Wanita berkulit hitam ini adalah salah satu dari 13 penguasa Istana Tao, dan guru Mingxin yang pandai Tao Cahaya. Haha, orang ini punya banyak uang, meskipun aku terkejut dengan kecepatan kemajuan selama ini. Kekuatannya saat ini cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan murid-murid top ini, tetapi dia telah mengangkatnya sedikit sejak dia melewati lantai 21. Hancurkan lantai 20, perusak berkata sambil tersenyum. Ini juga bagus untuk melewati lantai ke-20. Setidaknya itu tidak masalah untuk menjaga posisi murid dalam. Mereka dapat melihat bahwa ada 19 murid berbakat yang masih berada di tengah Jiu Tianrod. Kebanyakan dari mereka tidak dapat melewati lantai ke-20, diperkirakan mereka hanya bisa tinggal di lantai 18 atau lantai 19. Lantai ke-20 sudah sangat bagus. Apakah kalian memperhatikan pedang Wushuang? Seseorang berkata dengan suara dingin, dan orang yang berbicara adalah penguasa Mo Tao yang ingin mengambil pedang Wushuang sebagai muridnya dan pandai membunuh. Pedang yang tak tertandingi. Mendengar master dari istana Mo Tao, banyak dari master istana dan wakil master istana mengarahkan pandangan mereka pada salah satu gambar. Dalam gambar adalah adegan di mana Jian Wushuang menggunakan pedang panjang dan bertarung dengan 10 pejuang perang. Pada saat ini pedang itu tak tertandingi, dan ia tinggal di lantai 17. Dalam gambar, pedang prajurit pedang panjang menyapu, atau berubah menjadi hantu, atau bagian belakang pedang seperti gunung, atau seluruh orang berubah menjadi pedang yang tajam. Dalam menghadapi serangan 10 parit penuh, dia masih satu. Terlihat sebaliknya, melihat adegan di mana Jian Wushuang bertarung dengan 10 pejuang perang, mata istana dan wakil kepala istana semuanya menyusut. Seni pedang ini, ilmu pedang yang bagus. Pedangannya sederhana dan murni, tapi setiap kali dia menggunakannya, dia bisa dengan baik melawan pelanggaran perang parit itu. Dari penyederhanaan, semakin terang ilmu pedang, semakin sederhana itu. Orang baik, berapa umurnya? Budidaya kendo sebenarnya telah mencapai langkah ini, dan diperkirakan bahwa jarak antara pedang dan hati tidak jauh lebih buruk. Itu benar-benar murid bernama penguasa Hyunichi no Miya. Orang-orang kuat yang hadir semua secara tidak sadar melirik pemilik Xuan Yigong. Mereka semua percaya bahwa budidaya kendo Jian Wushuang dapat ditingkatkan begitu banyak hanya dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya menjadi alasan tuan istana Xuanyi. Tapi Xuan Yigong melihat ini, tetapi hanya tersenyum sedikit. Dia sangat jelas bahwa Jian Wushuang telah membuat kemajuan besar dalam 2 tahun terakhir, tetapi meskipun kemajuan ini terkait dengannya sampai batas tertentu, bagaimanapun, dia banyak mengajar, tetapi bakat kendonya sendiri yang benar-benar memutuskan bahwa kemajuan Jian Wushuang sangat hebat. Bocah ini, Mingxin Gongzu di antara kerumunan melihat pedang Wushuang dalam gambar, dan alisnya mengerutkan kening. Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa Jian Wushuang menolak Bai Yu dan Mo Tao berturut-turut, banyak ahli istana di Istana Dao merasa bahwa Jian Wushuang terlalu bangga, dan menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap Jian Wushuang, dan Istana Mingxin ada di antara mereka. Orang terkuat. Pada saat itu, dia merasa bahwa Jian Wushuang terlalu sombong dan mengira dia agak sombong. Dia bahkan meremehkan Jian Wushuang dalam beberapa obrolan antara tuan-tuan istana.
tetapi tidak berharap bahwa Jian Wushuang menyadari cara kedua yang ditinggalkan oleh Xuan Yi. Tanda pedang menjadi murid bernama Xuan Yi, yang sama saja dengan memberikan tamparan di wajahnya. Ini juga membuatnya semakin tidak puas melihat Jian Wushuang. Hanya saja Kendo kuat. Ada banyak hal yang telah diuji dalam 9 hari. Kendo hanyalah salah satunya. Dengan latihan Kendo saat ini, setidaknya dia bisa melewati lantai ke-17. Sangat sulit untuk melewati lantai 18, tetapi jangan lupa bahwa dia ingin mempertahankan posisi murid yang disebutkan itu, setidaknya dia harus melewati lantai 19 untuk memiliki kesempatan. Tuan Istana Mingxin segera berkata. Mendengar kata-kata ini, orang-orang kuat di sekitarnya tersenyum bodoh. Dan di sebelahnya, pemilik Istana Xuan Yi, yang telah diam dan tidak pernah berbicara, menatap Jian Wushuang dalam gambar, dengan sedikit senyum di wajahnya dari awal hingga akhir. Pria kecil ini ingin melihat kendonya. Di mana batasnya, dan bahkan mencoba menggunakan ujian 9 hari untuk mencoba mempengaruhi jantung pedang, maka sejak awal ia hanya menggunakan latihan kendo sendiri, seperti untuk wawasannya tentang cara dunia, cara membunuh, tetapi sangat sedikit. Tapi itu sangat disayangkan Jianxin, seberapa mudah mengumpulkannya. Pada kendo saja, dia hanya bisa menembus lantai ke-17 ini. Pada lantai 18, tidak ada kecelakaan, dia harus menggunakan kekuatan aslinya. Dalam jalan 9 hari, Jian Wushuang menembak sesuka hati, dan satu gambar pedang, baik tusukan datar, atau split, atau memotong, tampak sederhana, tetapi indah, dan 10 parit pertempuran di lantai 17. Dia dapat dengan mudah melawan dengan keterampilan pedangnya sendiri, dan bahkan memainkan parit ini sampai batas tertentu. Tapi itu sudah batasnya. Pedang hati, itu benar-benar tidak begitu mudah untuk hidup bersama dengan mudah, dan kamu harus menunggu kesempatan. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan kemudian dia melihat sekitar 10 parit di depannya, tetapi matanya menjadi tajam. Guru berkata, jika saya ingin melakukan sebanyak mungkin pada perbandingan pintu ini, semakin kuat kekuatannya, semakin baik, sehingga dia akan dapat mengajukan lebih banyak sumber daya untuk saya. Dalam hal ini, kalau begitu biarkan saya melihat, pada akhirnya, kekuatan terkuat saya dapat menembus beberapa lantai pertama dari jalan 9 hari ini. Pedang melintas di matanya, dan saat berikutnya, niat membunuh yang luas menyapu darinya. Sosok Jian Wushuang seperti hantu, yang tersapu langsung, dan kemudian cahaya pedang menyala. Pedang ini ringan, indah dan cerah, dengan sentuhan kesedihan, menyapu kehampaan, dan kemudian melewati langsung dari tenggorokan 10 parit. Dalam sekejap, 10 parit pertempuran dikalahkan. Di lantai 18, menghadap 10 parit pertempuran, Jian Wushuang melakukan tembakan seperti kilat, tapi tembakan ini adalah kumpulan kekuatan dunia yang kuat. Dengan pedang, ruang itu tampaknya terhenti total, dan 10 parit masih tidak memiliki ruang untuk berjuang, dan mereka dikalahkan oleh pedang. Di lantai 19, pedang yang sama dikalahkan. Hanya sesaat, Jian Wushuang telah menembus ke lantai 20 Jiu Tianrod.